eh, bagaimana tadi sistem tadi diubah jadi sistem penyuntingan gen, itu ada kelompok yang bisa memodifikasi cRNA tadi menjadi namanya guide RNA. Jadi kalau sekarang pakai guide RNA ini dia tidak lagi terbatas DNA virus, dia bisa diatur, disunting, dikasih untuk tahu di urutan mana DNA mau diedit setelah RNA-nya berikatan dengan DNA yang mau diedit. Maka kayak tadi CRISPR-Cas-nya itu akan memotong DNA di bagian situ. Nah, kemudian ada dua mekanisme perbaikan DNA, penyambungan DNA yang dimiliki sel yang akan jalan, yang akan aktif. Ada dua itu, yang kiri namanya non homologous enjoining, yang kanan homology directed repair. Yang kiri itu berarti dia langsung sambung aja, tapi pada saat penyambungan itu mungkin ada beberapa basa DNA atau huruf DNA yang terhapus atau tersisip. Jadi itu mengakibatkan kalau misalnya bagian situ tadi ngasilin protein apa, protein A, ya protein A-nya bisa jadi cacat atau tidak atau bisa jadi di knock out gitu. Artinya kayaknya dimatikan. Jadi protein A tadi tidak bisa dihasilkan lagi. Tapi yang paling lebih baik adalah yang mekanisme kedua, yaitu bersama-sama dengan sistem CRISPR-Cas9 itu ada donor DNA dari luar yang disuntikkan ke dalam sel, sehingga pas dipotong donor DNA ini bisa disisipkan karena ada bagian-bagian dari donor DNA ini yang bisa berpasangan dengan DNA yang baru dipotong, baru diedit. Kalau pakai sistem yang kedua ini kita bisa memang menentukan bisa menyisipkan DNA yang dengan urutan huruf yang benar sesuai yang kita mau. Jadi begitulah secara singkat sistem DNA editing dengan CRISPR-Cas9 ini. Nah, sekarang yang jadi masalah dengan sistem penyuntingan ini adalah karena target penyuntingan DNA-nya itu satu, bahwa penyuntingan DNA dengan sistem ini bisa dilakukan di sel somatik, sel tubuh, atau sel gamet, atau sel seks kayak sel telur dan sel sperma ya. Jadi, dan yang kedua masalahnya adalah juga penyuntingan DNA bisa dilakukan pada tahap embrio atau janin atau setelah kelahiran, dan kedua ini harus perlu pertimbangan etika karena ada keuntungan atau kerugiannya yang bisa dilihat di sini. Nah, ya, sekarang kalau penyuntingannya dilakukan di sel gamet, maka penyakit akibat mutasi gen itu bisa benar-benar disembuhkan dan bahkan dihilangkan dari seluruh populasi manusia. Tapi kerugiannya kalau misalnya justru dengan gen editing ini ada efek samping yang berbahaya, maka efek samping ini juga akan diperkenalkan dan meluas di seluruh populasi manusia. Kalau dilakukan di sel tubuh, maka perubahan genetik baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan hanya akan terbatas di manusia yang selnya diedit tadi. Tapi sayangnya kalau selnya yang diedit ini turnover digantikan dengan sel baru, maka efek baik dari editan suntingan tadi hilang dan harus dilakukan lagi penyuntingan gen. Ini juga ada masalah lagi, tahap janin, tahap setelah lahir. Kalau tahap janin, maka kalau dilakukan di tahap janin, maka seluruh sel akan memiliki gen yang sudah diperbaiki. Jadi penyakit benar-benar akan disembuhkan. Tetapi, perlu surplus embrio, dan embrio yang gagal harus dihancurkan. Kalau dilakukan pada saat tahap setelah lahir, sebagian sel gen sehat, sebagian lagi gen cacat, sehingga penyakit tidak benar-benar disembuhkan, maka hanya diringankan, tapi tidak ada penghancuran embrio.
Dan satu lagi adalah semuanya ini adalah pemanfaatan gen editing untuk penyembuhan penyakit. Tapi sudah ada wacana bagaimana menggunakan gen editing ini untuk mengenhance manusia yang udah sehat supaya ototnya lebih kuat, tulangnya lebih padat, atau mungkin designer babies. Jadi, mau bayi yang matanya biru, rambutnya keriting, lurus, bisa juga. Nah, ini juga perlu pertimbangan etika Kristen. Itu saya kembali ke teman saya. Ya, kalau misalnya tadi udah belajar sedikit banyak tentang DNA editingnya dari sisi sains, saya akan membahas dari sisi etika Kristennya. Oke. Nah, seperti tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa pendekatan kami di sini menggabungkan integrasi antara etika kasih agape juga etika situasional. Oke, jadi di sini mereka itu dua etika yang tidak saling bertabrakan tapi sebenarnya saling melengkapi gitu. Jadi karena waktunya tinggal 5 menit, jadi secara garis besar adalah etika kasih agape, kasih yang sempurna itu menjadi dasar yang absolut, tapi tindakannya itu bisa based on situasional gitu. Bagaimana keadaannya? Gitu secara garis besar. Oke. Jadi kasih adalah hukum tertinggi tapi penerapannya memerlukan kebijaksanaan yang kontekstual. Kayak gitu. Nah, 4 prinsip kerja etika situasional gitu ya. Jadi ini walaupun norma kasihnya adalah absolut, tapi untuk situasionalnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pragmatisme, apa yang dijalankan adalah demi kasih semata gitu ya. Terus relativisme, hanya ada satu yang absolut tadi, kasih gitu ya, menolong, kebenaran dan segala macam itu keadilan, dan setiap hal yang lain bersifat relatif gitu. Positivisme, mengambil keputusan atas nilai-nilai iman Kristen gitu. Walaupun kembali lagi ini kan etika Kristen ya, jadi nilai-nilainya iman. Kalau di luar sana etika yang lain pun banyak gitu. Oke. Dan yang terakhir personalisme. Jadi fokusnya kepada kesejahteraan orang sebagai tujuan yang utama. Nah, kita masuk sekarang bagaimana sebenarnya kami melihat DNA editing di dalam etika ini gitu. Oke, secara garis besar kasus-kasus transhumanisme termasuk di dalamnya di sini DNA editing itu mencakup hal-hal yang keadaannya berbeda-beda. Jadi secara garis besar bisa dari penyembuhan gitu ya, yang memang tujuan dasarnya kenapa ada teknologi ini supaya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang karena mutasi gen, sampai yang tadi Daniel sudah ngomong human enhancement kayak gitu. Nah, kami melihatnya di sini untuk metode ini CRISPR-Cas9 ini melihatnya dengan kacamata etika Kristen, harusnya ini hanya digunakan sebagai media untuk menyembuhkan, alat untuk menyembuhkan dan bukan untuk human enhancement gitu ya. Jadi kenapa kami setuju untuk ada metode ini digunakan untuk menyembuhkan? Karena itu adalah bentuk kita mengasihi ketika orang membutuhkan. Kan etika kasih agape kan kasih yang terutama, punya kemaslahatan nggak untuk umat manusia kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi etika situasionalnya hanya sampai situ saja, jangan lebih, bukan untuk manusia sehat gitu ya. Karena kembali lagi, kalau tujuannya kasih dan untuk kemaslahatan umat manusia, jadi bukan kamu sudah sehat, kamu pengen jadi lebih kayak gitu. Jadi jangan playing God secara garis besarnya seperti itu. Nah, kemudian implementasinya. Kalau tadi sudah dibilang, kita udah sebut penyembuhan jelas. Kemudian tadi Daniel sudah mempresentasikan gitu kan tentang keuntungan dan kelebihannya dilakukan pada janin gitu ya. Kami di sini punya beberapa, akhirnya membuat beberapa batasan. Kami mencoba membuat beberapa batasan. Yang pertama jelas untuk penyembuhan saja, tidak untuk tujuan lain. Kemudian kami bersepakat untuk tidak melakukan kepada janin. Kenapa? Kalau misalnya dilihat dari sumber-sumber yang kami gunakan, etika kasih agape itu menuntut kita melakukan kebenaran. Salah satunya juga bagaimana bentuk mengasihi gitu ya. Kalau tadi pagi kita udah belajar perwujudan dari perintah ke-6 untuk kita menghargai hidup. Nah, janin di sini satu,
dia sudah makhluk hidup. Kedua, kami juga menekankan di sini Habermas bahwa dia tuh belum bisa memberikan konsennya gitu. Jadi kami punya pandangan bahwa kalaupun orang tersebut mau melakukan CRISPR-Cas9 itu adalah orang yang sudah bisa melakukan konsen, ya kayak memberikan konsen, berarti sudah dewasa dan bisa memberikan konsen, bukan yang janin yang belum bisa memberikan oke, saya akan melakukan ini gitu. Kemudian dengan pertimbangan yang tadi sudah Daniel paparkan sebelumnya, batasan kami adalah tidak dilakukan pada sel gamet gitu, kepada sel seksual. Seperti itu. Nah, jadi siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Yang diuntungkan pasien, jelas ya kan, dan industrinya yang memproduksi. Nah, yang dirugikan siapa? Pastinya orang-orang miskin, karena tadi sempat saya baca jurnal dari CRISPR itu sekarang sudah mulai dipakai 2,2 juta USD untuk pengobatan ini per orang. Kayak gitu. Dan akan berpengaruh kepada kemudian kalau dipergunakan dengan asal-asalan dengan identitas dan martabat manusia. Apa yang kami perjuangkan seperti terlihat di layar, intinya kami mau menekankan nilai manusia itu tidak bisa direduksi menjadi sebuah objek saja gitu. Jangan pernah lupakan itu, bahwa kita manusia itu bukan objek gitu. Kemudian teknologi yang bisa menyembuhkan ini seyogyanya diberikan kepada yang membutuhkan, karena asas dari etika kasih adalah untuk kemaslahatan umat. Dan kasih ini tidak hanya membebaskan, tapi juga memberikan batasan, gitu. Ada batas-batas yang jelas untuk kebaikan bersama. Demikian, terima kasih. Apakah ada jaminan, walaupun itu tidak dilakukan pada janin, tapi seseorang yang bukan vulnerable people, someone yang sudah bisa buat decision maker, bahwa pasti bisa? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Itulah yang membuat kita bebas berpendapat ya. Jujur saya termasuk orang yang tetap tidak setuju dengan ini, karena satu, tidak ada jaminan buat saya. Yang kedua, bagi saya ketika seseorang diciptakan oleh Tuhan, mungkin secara fisik ada kekurangan ini itu, tapi saya percaya di situ ada panggilan Tuhan untuk dia, walaupun di dalam segala kekurangannya. Makanya kita kan disuruh sangkal diri di situ. Kalau misalnya saya kasih contoh deh, saya dokter ortopedi, kalau boleh saya katakan tulang patah, mau rusaknya kata tulang saya bisa perbaiki, saya bisa kali perbaiki, tapi kesembuhannya saya nggak bisa jamin. Secara teori patah tulang nyambung 2 minggu harus, tapi saya nggak bisa bilang gitu, karena itu teori. Tetap di situ ada peran Tuhan. Betul saya gitu. Nah, untuk penyuntingan ini ketika dilakukan, apakah pasti bisa sembuh? Karena kan tadi tujuannya kan adalah untuk penyembuhan gitu kan, bilangnya begitu. Walaupun kita sama-sama setuju bukan untuk istilahnya extraordinary, super normal ya, Superman. Tapi untuk penyembuhan tadi, apakah tidak ada jaminan? Oke, jadi dengan batasan yang kita udah tetapkan tadi, itu bukan istilahnya bukan total cure. Jadi memang nggak ada jaminan total cure. Yang ada jaminannya adalah tadi pengurangan dampak penyakit. Jadi apa ya bahasa Inggrisnya, amelioration, nggak tahu gimana cara nerjemahin ke bahasa Indonesianya, tapi bahwa harusnya orang yang dikasih editing gen ini paling enggak kualitas hidupnya bisa bertambah lah, walaupun masih ada penyakitnya gitu. Perkenalkan, nama saya Troy Herlambang Serafino, saya dari mahasiswa kedokteran Koas angkatan 2012 sama seperti SKL. Saya ingin menanyakan tentang rekayasa genetik ya tadi ya. Saya juga pernah membahas ini, bahwa ya kadang rekayasa genetik ini dipakai untuk misalnya ada suatu kelainan Down syndrome, terus bisa diberikan gitu kan. Nah, saya mungkin menyinggung dari pertanyaannya dokter ya tadi, kalau misalnya bagaimana nanti ada seorang bayi yang lahir dan memang ya bagaimana kita tahu misalnya Tuhan sudah merencanakan sebenarnya bayi itu lahir seperti itu gitu. Dan kalau misalnya kita saya memikirkan kalau misalnya kita kayak mengintervensi di rekayasa genetika, apakah itu akan menjadi suatu kayak kita tuh membelokkan ternyata Tuhan yang sebenarnya kita mau gitu. Itu sih pertanyaannya.
Ya, saya juga percaya dan saya sebenarnya setuju juga dengan kasih tentang kita bisa menyembuhkan. Cuman bagaimana kayak common ground-nya atau batasannya. Saya coba jawab dari sisi teologinya dulu ya. Oke. Kalau misalnya memang kalau di teologi kita ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri, kami berangkat dari misalnya pernyataan dari Farquhar. Jadi dia bilang menyembuhkan gitu. Ketika kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit, berusaha menjadi sembuh, menjadi sehat itu emang definisi sehat sendiri juga macam-macam gitu kan. Ya, tapi akhirnya manusia itu berjuang melawan penyakit itu ada pendapat juga yang menyatakan itu adalah bentuk kita untuk menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan gitu. Jadi ketika berusaha menyembuhkan sampai batas sakit supaya bisa sembuh atau bukan sembuh lah, yang seperti yang tadi Kak Daniel katakan, anggap yang kayak tadi Down syndrome, ketika anggaplah terapinya sedikit meningkatkan kualitas hidupnya gitu kan. Kalau kami berangkat dari etika situasional dan kasih gitu ya, dengan kalau misalnya dia bisa hidup sedikit lebih baik. Caregiver kan tidak selamanya hidup ya. Bagaimana ketika dia tidak, misalnya caregivernya orang tua, kemudian orang tuanya wafat, meninggal, dia nanti sama siapa gitu. Oke, itu bisa diperdebatkan. Tapi kalau kami dari sisi etika kasih agape juga situasional, kami berpikir ya ini untuk sampai tahap dia bisa lebih baik kehidupannya, punya kemaslahatan bagi dirinya. Kami that's why kami oke untuk terapi ini sampai tahap situ gitu.